Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Marta Basili, calon guru penggerak angkatan 6 kelas 59, asal Kota Probolinggo. Sekarang mengajar di SMAN 4 Probolinggo. Kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan koneksi antar materi terkait dengan kesimpulan pembelajaran dalam pendidikan calon guru penggerak, di mana sampai saat ini saya sudah sampai di modul 3.1, yaitu yang hubungannya dengan pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika dan segala hal yang terkait dengan teori-teori yang melatar belakanginya. Langsung saja saya akan menyampaikan koneksi antar materi, mulai dari materi sebelumnya, materi awal di modul 1, kemudian dikorelasikan dengan modul 2, dan juga direlasikan, dikolaborasikan, dikoneksikan dengan modul 3.1. Yang pertama, tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ya betul, jadi di sini prinsip Ki Hajar Dewantara yang paling menonjol yaitu dalam pembelajaran, yaitu kemerdekaan belajar siswa. Jadi merdeka belajar yang berorientasi pada siswa. Di sini sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan, di mana salah satunya yaitu berorientasi pada kepentingan murid, begitu. Jadi relasinya sangat kuat, sama-sama ada persamaan kepentingan murid yang paling utama. Kemudian nilai-nilai yang tertanam pada diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Betul, jadi dalam mengambil suatu keputusan, kita harus berpijak pada prinsip nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang tertanam pada diri kita itu ada keyakinan nilai yang kita percaya, baik untuk perkembangan pembelajaran kita ke depan, yaitu nilai-nilai kebajikan. Kemudian bagaimana pengambilan keputusan terkait dengan coaching atau bimbingan yang memberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses belajar kita, terutama mengambil pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif, atau masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut. Tentang coaching itu saya kira sangat relevan ya, terkait dengan prinsip filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana intinya yaitu merdeka belajar, menggali potensi murid. Dalam coaching kita pendekatannya yaitu pendekatan untuk menggali solusi terhadap masalah yang dia alami sendiri, coach alami sendiri. Dalam hal ini murid menggali solusi terkait dengan masalah murid tersebut, atau menggali potensi terpendam, bakat dan minat terpendam dari murid tersebut. Nah, coaching saya kira sangat berhubungan antara filosofi Ki Hajar Dewantara kemudian dengan tata cara pengambilan keputusan, di mana berorientasi pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka belajar, berorientasi pada murid, begitu. Kemudian kemampuan guru dalam mengolah dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, khususnya dilema etika. Benar, jadi suatu keputusan harus disikapi dengan kondisi psikologis yang emosional yang sangat tenang, yang sangat dingin dan tidak emosional yang berlebihan. Jadi agar mencapai tingkat keputusan yang matang,
dan bijak berdasarkan prinsip, kemudian berdasarkan paradigma, kemudian berdasarkan langkah-langkah pengambilan keputusan. Kita diharapkan dalam kondisi sosial emosional yang nyaman. Demikian juga dengan pihak yang kita puji. Kalau kita pendekatan coaching, itu sama-sama dalam kondisi senyaman mungkin agar mendapat solusi keputusan terbaik yang sangat bijak dan sangat objektif dan tepat sasaran, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, kembali pada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Jadi kasus masalah yang terjadi, baik yang dialami oleh pendidik, teman sejawat atau murid, itu fokusnya akan kembali pada nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan yang menjadi prinsip utama kita dalam mengeksekusi dan memulai langkah-langkah untuk pengambilan keputusan. Jadi saya setuju, saya menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam mengelola dan menggali masalah moral dan etika. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya kelompok pada terciptanya lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Jadi pengambilan keputusan tersebut harus dikembalikan pada esensi utama masalah yang ada. Jadi subjek yang menjadi masalah, yang punya masalah itu siapa, harus terlibat langsung dan melalui proses penentuan keputusan yang benar sesuai dengan yang saya pelajari. Begitu. Kemudian untuk tantangan di lingkungan saya dalam menjalin keputusan terkait dengan kasus dilema etika, itu biasanya kalau di lingkungan saya itu intinya ada dua. Yang pertama hubungannya dengan murid, yang kedua hubungannya antar relasi dengan guru sejawat. Sebenarnya ada lagi yang ketiga, yaitu program sekolah. Tapi yang menjadi pusat perhatian di sini adalah murid. Sebagian besar, insya Allah kalau guru cenderung kondusif, kalau murid di sini tantangannya memang tantangan murid yang beragam dengan latar belakang yang berbeda, karena proses PPDB juga memungkinkan latar belakang murid itu sangat beragam dan heterogen. Inilah tantangan yang menjadi motivasi kita untuk menyelesaikan gitu terkait dengan kasus dilema etika. Kemudian perubahan paradigma ini memang kita harus mensikapi dengan baik bahwa konsep keputusan berorientasi pada dilema yang dengan dasar dilema etika ini menjadi bagian temuan konsep yang baru dan harus disosialisasikan. Jadi ini setidaknya kami sudah menyampaikan kepada kepala sekolah wacana ini minimal melalui wawancara yang telah kami lakukan pada tugas sebelumnya. Kemudian pengaruh keputusan yang kita ambil dengan pengajaran pendekatan murid-murid kita, bagaimana memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda. Pengaruh keputusan itu yang jelas kita harus menggali latar belakang potensi siswa. Jadi pembelajaran materi modul sebelumnya itu tidak boleh kita pisah. Kita harus mengkolaborasikan menjadi satu rangkaian yang utuh terkait dengan eksekusi penentuan sebuah keputusan. Jadi materi tentang menggali potensi siswa, materi tentang coaching, materi tentang nilai sosial emosional, materi tentang nilai-nilai guru penggerak dan sebagainya, itu diharapkan saling
terkait satu sama lain dan merupakan bagian untuk memutuskan sebuah keputusan gitu. Dan ini saya alhamdulillah yakin dengan urutan materi yang sudah ada ini saling berkelanjutan satu sama lain dan saling melengkapi. Kemudian terkait dengan murid yang berbeda, ini harapannya satu, orientasi tentang pembelajaran diferensiasi itu akan menjadi orientasi utama sebelum kita mengeksekusi pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi saya memilih untuk pendekatan asesmen diagnostik dengan orientasi pembelajaran diferensiasi menjadi sangat penting untuk modal saya dalam menggali keputusan ke depan, tentunya dengan aspek-aspek materi yang sebelumnya saya pelajari. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid? Tentunya pengambilan keputusan yang sistematis, yang terencana dengan baik, yang berorientasi dalam bentuk terikat, dinamis, dan jangka panjang. Jadi jangan sebaliknya, tidak instan, tidak singkat begitu. Jadi kita harus buat keputusan yang akhirnya menjadi suatu program, yang akhirnya menjadi suatu kebijakan yang terikat berdasarkan visi misi, berdasarkan filsafat Gejar Dewantara, yang berorientasi pada landasan kurikulum merdeka, dan ke depan orientasinya mengikat seluruh warga sekolah khususnya murid, sehingga terjalin pembiasaan dan akan berkelanjutan menjadi sebuah hasil produk yang tentunya memerdekakan murid dengan segala potensinya. Kemudian kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya, sudah dijelaskan secara singkat sebelumnya bahwa pengambilan keputusan ini tidak akan lepas dari materi-materi sebelumnya yang telah saya pelajari, mulai dari filsafat Gejar Dewantara, kemudian pembelajaran diferensiasi, kemudian coaching, pembelajaran emosional, dan sosial, kemudian nilai-nilai guru penggerak, kemudian nilai-nilai kebajikan, dan sebagainya. Itu menjadi referensi literasi saya untuk membuat analisis refleksi yang akhirnya semakin memperkaya kita dalam mengeksekusi suatu keputusan. Begitu. Kemudian sejauh mana pemahaman saya tentang konsep kompleks yang saya pelajari sebelumnya, yaitu etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Setiap ilmu yang saya pelajari, insya Allah ada hal yang baru dan ada hal yang di luar dugaan. Bahwa terkait dengan topik utama saja sudah. Jadi misalnya dilema etika dan bujukan moral. Ini saya kira menjadi sesuatu yang menjadi prinsip. Sebelum kita mengeksekusi suatu tindakan atau keputusan, kita harus benar-benar memahami suatu masalah itu dilema etika dan bujukan moral. Ini akan menjadi eksekusi kita ke depan sebelum kita melanjutkan ke 4 paradigma, 3 prinsip, dan langkah pengambilan keputusan. Jadi semenjak saya mengetahui modul tentang pengambilan keputusan ini, saya semakin terbuka terkait dengan objektivitas sebuah masalah yang harus disikapi dengan bijak. Yang jelas, saya harus benar-benar bisa menguasai suatu masalah itu masuk di kategori dilema etika atau bujukan moral. Setelahnya kita bisa mengeksekusi langkah-langkah berikutnya.
Kemudian sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda atau saya menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya dengan apa yang telah saya pelajari? Sangat sering saya melalui pengalaman-pengalaman yang harus memutuskan suatu keputusan yang terkait dengan dilema etika. Jadi karena bagaimanapun juga bisa setiap hari kita temui hal tersebut, terkait dengan pembelajaran, terkait dengan interaksi dengan siswa, dengan guru, program sekolah, dan sebagainya. Bedanya yang jelas, saya menemukan teori baru, yang jelas pemahaman saya menjadi berbeda, eksekusi saya akan menjadi berbeda, yang jelas akan lebih bervariasi, akan lebih mantap lah istilahnya, lebih kuat, lebih terukur dengan temuan-temuan materi yang telah saya dapat di modul 3. Kemudian bagaimana dampak mempelajari konsep ini bagi saya? Perubahan apa yang terjadi pada saya dalam mengambil keputusan sebelum dan sudah mengikuti pembelajaran modul ini? Jadi harapan saya memang saya bisa mendapat ilmu yang berharga tentang bagaimana mengeksekusi suatu kebijakan, dan alhamdulillah dari materi yang saya pelajari saya mendapat banyak informasi, banyak teori-teori, konsep-konsep yang berharga bagi saya untuk mengeksekusi suatu keputusan, terutama yang terkait dengan dilema etika. Seberapa penting belajar topik modul ini bagi saya sebagai individu dan sebagai seorang pemimpin? Sebagai individu, saya merasa sangat penting sekali jika dihubungkan dengan masalah-masalah keseharian. Apalagi saya sebagai seorang pemimpin, di mana mungkin tidak hanya pemimpin lembaga, bisa jadi pemimpin pembelajaran di kelas, pemimpin sebuah komite pembelajaran, dan pemimpin suatu wadah-wadah yang lain. Ini menjadi pengalaman berharga bagi saya untuk menambah wawasan, menambah referensi, menambah langkah-langkah dalam proses menentukan sebuah keputusan, terutama yang berhubungan dengan dilema etika. Mungkin itu saja refleksi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas segala atensinya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih banyak.